Kontroversi Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas sampai saat ini masih menjadi polemik di kalangan umat Islam. Ada yang pro dan kontra terhadap ucapan Menteri Agama tersebut, yang mengatakan suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing dan bisa mengganggu masyarakat sekitar masjid. Banyak masyarakat yang menyebut bahwa pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas adalah bentuk penistaan terhadap agama Islam. Sepertinya umat Islam selalu menjadi pengalihan isu politik dan ekonomi yang mendera bangsa Indonesia saat ini, sama halnya dengan kasus penistaan agama 3 tahun lalu, yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri pada saat membacakan puisinya. Berikut kembali kita simak puisi Sukmawati Soekarnoputri dan juga ucapan Menteri Agama Indonesia Yakut Kholil Qoumas yang video saya ambil dari channel YouTube milik Kompas TV. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, Sari Konde Ibu Indonesia sangatlah indah, lebih cantik dari cadar dirimu. Gerai tekukan rambutnya suci, sesuci kain pembungkus wujudmu. Rasa ciptanya sangatlah beraneka, menyatu dengan kodrat alam sekitar. Jari jemarinya berbau getah hutan, peluh tersentuh angin laut. Lihatlah Ibu Indonesia, saat penglihatanmu semakin asing, supaya kau dapat mengingat kecantikan asli dari bangsamu. Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif, selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah, semurni irama puja kepada Ilahi. Nafas doanya berpadu cipta, helai demi helai benang tertenun, lelehan demi lelehan damar mengalun, canting menggores ayat-ayat alam surgawi. Pandanglah Ibu Indonesia, saat pandanganmu semakin pudar, supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu. Sudah sejak dahulu kala, riwayat bangsa beradab ini, cinta dan hormat kepada Ibu Indonesia dan kaumnya. Itu tadi, Sukmawati Soekarnoputri membacakan puisi di acara 29 tahun N Avanti Berkarya, yang sempat menjadi kontroversi 3 tahun lalu dan menuai kritikan keras dari masyarakat karena dalam puisinya menyebut, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. Ia dinilai menistakan agama karena menyinggung soal azan dan juga cadar. Sekarang kita bandingkan dengan ucapan Menteri Agama Indonesia Yakut Kholil Qoumas ini. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda pada kolom komentar di channel Info Mata Lensa ini. Terima kasih. Iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa?
itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita.